Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya? Sudah sarapan? Alhamdulillah, baik. Sebelum memulai pelajaran, coba Rizky pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, mari kita berdoa dengan harapan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa tutup. Nah, hadir semua hari ini? Hadir, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam kimia. Kimia selalu di hati. Ya, tepuk tangan dulu supaya lebih semangat. Baik, sebelum memulai pelajaran, ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita melakukan dan mempelajari materi apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kalian mereaksikan cuka dengan batu karang. Namun sebelumnya coba ada yang masih ingat, Bella, faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi? Konsentrasi, terus luas permukaan, suhu, katalis. Jadi pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempraktekkan pengaruh suhu, luas permukaan, konsentrasi, dan katalis pada laju reaksi. Nah, coba semuanya perhatikan di depan. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, kalian bisa menganalisis pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Yang kedua, menganalisis pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Yang ketiga, menganalisis pengaruh suhu, pengaruh katalis, menganalisis grafik hubungan antara katalis dan energi aktivasi, serta nanti kalian akan presentasi atau menyajikan hasil diskusi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke. Nah, coba perhatikan. Pada pertemuan sebelumnya kalian telah melakukan percobaan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Nah, kalian mereaksikan batu karang dengan cuka. Yang pertama, cukanya perbandingan cuka dengan air 1:1. Masih ingat kan? Nah, yang kedua, perbandingannya cuka dengan air adalah 1:2. Nah, di antara dua buah perbandingan cuka tersebut, mana yang konsentrasinya lebih pekat atau lebih tinggi? 1:1. Nah, efeknya apa? Ternyata ketika perbandingannya 1:1, waktu yang diperlukan hanya 17 menit. Sedangkan ketika perbandingan cuka dengan airnya 1:2, berarti konsentrasinya lebih rendah. Maka waktu yang diperlukan adalah 20 menit. Berarti reaksinya berlangsung lebih cepat apa lebih lambat dari yang percobaan pertama? Lebih lambat. Nah, kenapa hal tersebut terjadi? Laju reaksi itu terjadi karena adanya tumbukan antara partikel bereaksi. Tumbukan dalam kehidupan sehari-hari bisa Ibu analogikan dengan tabrakan. Jadi pada jalanan padat kemungkinan terjadinya tabrakan semakin besar karena jumlah mobilnya juga semakin banyak. Nah, coba amati gambar yang ada di depan. Ibu mereaksikan Mg dengan HCl. Mg-nya yang digambarkan dengan bulatan berwarna hitam, sedangkan HCl-nya yang berwarna abu-abu. Gambar pertama menunjukkan partikel reaktan dalam konsentrasi rendah, sedangkan gambar kedua adalah partikel reaktan dalam konsentrasi tinggi. Coba bandingkan partikel asamnya pada konsentrasi rendah dan tinggi, apakah sama jumlahnya? Mana yang jumlahnya lebih banyak? Yang konsentrasinya tinggi. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya tumbukan dengan Mg akan semakin besar. Nah, sehingga laju reaksinya nanti akan semakin cepat. Nanti akan kalian analisis lebih dalam di LKPD. Oke, setelah ini kita akan melakukan diskusi. Coba kalian berkumpul dengan kelompoknya. Jangan lupa laporan pada pertemuan sebelumnya dikumpul terlebih dahulu. Sudah diketik laporannya? Nah, dikumpul, sekalian berkumpul dengan anggota kelompoknya.
Baik, kalau sudah selesai, coba Ibu ingin kelompok 1 membacakan jawaban LKPD, mempresentasikan jawabannya untuk memverifikasi jawaban di LKPD. Sedangkan kelompok yang lain silakan mengamati, mencocokkan. Kalau ada pertanyaan atau pendapat silakan angkat tangan. Ya, silakan kelompok 1. Bagaimana perbandingan jumlah partikel yang bereaksi pada konsentrasi rendah dan pada konsentrasi tinggi? Jumlah partikel pada konsentrasi rendah lebih sedikit, sedangkan jumlah partikel pada konsentrasi tinggi lebih banyak. Oke, coba perhatikan, betul nggak jumlah partikelnya konsentrasi rendah lebih sedikit, sedangkan jumlah partikel pada konsentrasi tinggi lebih banyak. Kelompok 2 dan 3 bagaimana? Sama? Oke, lanjut kelompok 1. Bagaimana perbandingan jumlah tumbukan efektif yang terjadi pada konsentrasi rendah dan pada konsentrasi tinggi? Jumlah tumbukan yang terjadi pada konsentrasi rendah lebih sedikit, sedangkan jumlah tumbukan yang terjadi pada konsentrasi tinggi lebih banyak. Oke, bagaimana kelompok 2 dan 3 sudah dicocokkan? Sudah. Sama jawabannya? Jadi bagaimana tadi jumlahnya? Jumlah tumbukannya? Jumlah tumbukannya Yang konsentrasi rendah jumlah tumbukannya lebih sedikit, sedangkan yang konsentrasinya tinggi tumbukannya lebih banyak. Oke. Adakah yang ingin bertanya? Oke, coba kelompok 2, Sophie silakan. Apa yang menandakan jumlah tumbukan efektif pada gambar di atas? Nah, kelompok 2 bertanya, apa yang menandakan jumlah tumbukan efektif pada gambar di atas? Bagaimana kelompok 1? Tumbukan efektif, tumbukan yang menghasilkan produk. Bisa dilihat dari gambar di atas itu, konsentrasi rendah. Produknya? Ada 2. Produk yang mana? HI. Berarti produknya lebih banyak yang mana? Yang konsentrasi tinggi. Bagaimana kelompok 2 Pak memahami? Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Coba perhatikan semuanya, anak-anak. Kalian perhatikan jawaban di LKPD. Kelompok 1 ada gambar apa itu? Perkaratan besi. Ada peristiwa, ternyata proses perkaratan besi itu lebih cepat terjadi di udara yang lembab. Nah, coba kalian hubungkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Proses perkaratan besi lebih cepat di udara lembab karena jumlah air di udara lembab lebih banyak, maka proses perkaratan lebih cepat. Oke, bagaimana jawaban kelompok 1? Ada yang ingin berpendapat atau jawabannya berbeda? Sama ya. Jadi kalau udaranya lembab, maka jumlah airnya bagaimana? Banyak, berarti konsentrasinya tinggi sehingga perkaratan besi lebih cepat terjadi. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita kan sudah selesai diskusi, sudah selesai memverifikasi jawaban. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan apa yang sudah kalian kerjakan hari ini. Nah, berarti ada berapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi? 4. Siapa yang ingin memberikan pendapat apa saja itu? Nur, apa saja Nur? Luas permukaan, konsentrasi, suhu, katalis. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi: konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Coba bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Ada yang bisa memberikan pendapat? Solihan, coba. Seperti ragu-ragu, coba Solihan. Kalau konsentrasinya semakin besar, maka laju reaksinya semakin cepat. Oke, ternyata kalau konsentrasinya tinggi, jumlah partikelnya bagaimana? Besar. Semakin banyak, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan akan semakin besar, sehingga laju reaksinya semakin cepat. Oke, baik. Apakah ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, seperti yang sudah Ibu jelaskan di grup WA, hari ini kita akan mengadakan penilaian harian untuk bab laju reaksi. Silakan kalian kembali ke tempat masing-masing dan Ibu beri waktu 20 menit untuk melakukan tes bab laju reaksi. Ya, silakan.
laju reaksi. Coba Sofi, ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktornya apa saja Sofi? Yang pertama, Pengaruh konsentrasi, konsentrasi. Yang kedua, luas permukaan. Terus suhu dan katalis. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan mengenai pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Oke, Bella, silakan Bella. Makin tinggi konsentrasi, maka jumlah partikel semakin banyak, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif semakin besar, sehingga laju reaksi semakin cepat. Oke, semakin tinggi konsentrasi, maka jumlah partikelnya semakin banyak, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif akan semakin besar dan laju reaksinya akan semakin cepat terjadi. Oke, adakah yang ingin bertanya? Baik, apakah kalian sudah memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi? Ya, apakah kalian memahami pengaruh konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis terhadap laju reaksi? Oke, sudah paham semua? Baik, baca hamdalah supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Sampai bertemu Sabtu depan di materi yang lain, yaitu tentang kesetimbangan kimia. Oke, Ibu harap kalian nanti lebih bersemangat dan lebih aktif ya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kalian semua.